Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, mari silakan masuk. Silakan duduk. Silakan duduk, Ibu. Silakan duduk ya. Silakan duduk. Ya, Ibu. Baik, duduk ya. Ya, Ibu. Usahakan adik-adik duduknya yang mungkin ya. Ya, Ibu. Baik, sebelum kita mengawali kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita mengawalinya dengan doa. Dan Ibu minta salah satu orang dari adik-adik semua untuk memimpin kita dalam doa. Silakan adik-adik yang di sebelah kanan. Baik, Ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita awali dengan doa. Doa selesai. Oke, terima kasih adik yang sudah memimpin kita dalam doa. Adik-adik apa kabar hari ini? Baik, Ibu. Baik, Ibu. Ibu puji Tuhan kabarnya baik. Oh ya, ini baru pertemuan pertama kita ya. Iya, Ibu. Ada pepatah yang mengatakan tidak kenal maka Tidak sayang. Kalau sebaiknya kita selalu memperkenalkan diri dulu, mulai dari Ibu. Nama Ibu Devi. Ibu sebagai guru BK di sekolah ini sudah mengabdi selama 2 tahun. Silakan adik-adik memperkenalkan diri dan dimulai dari adik yang sebelah kiri. Ibu, selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Jenny, saya dari kelas 11 IPJ. Ya, Jenny. Saya pun namanya Asad, kelas yang Jenny. Dari kelas IPJ juga. Oke, silakan. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Nur, saya dari kelas IKJ. Jadi satu kelas. Iya, Ibu. Oke, adik Jenny, adik Asna, adik Nur, silakan. Baik, Ibu, perkenalkan nama saya Eka, saya dari kelas 12 IKJ 1. Oke, silakan. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Mia, saya dari 11 IPJ. Oke, adik dia dan adik Nita. Terima kasih adik-adik sudah memperkenalkan diri. Jadi pada hari ini Ibu mengajak adik-adik untuk bertemu Ibu di ruangan ini. Kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Sebelumnya apakah adik-adik sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum, Ibu. Saya sih. Oke, jadi adik-adik sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ya. Jadi kegiatan kita pada hari ini akan berlangsung selama 45 menit. Dan Ibu harap adik-adik datang ke sini itu secara sukarela, tanpa paksaan dari siapapun ya tentunya. Dan juga selama kegiatan kita pada hari ini, Ibu harap adik-adik semua bisa terbuka satu sama lain, saling berbagi pengalaman, berpendapat, dan saling berbagi cerita. Dan di sini juga Ibu berperan sebagai fasilitator yang nantinya akan memfasilitasi adik-adik dalam kegiatan bimbingan kita pada hari ini. Dan yang berperan aktif dalam kegiatan ini siapa? Kami Ibu. Jadi yang akan berperan aktif dalam kegiatan ini adalah adik-adik semua ya. Jadi adik-adik bebas berpendapat, menyampaikan cerita ataupun ya berpendapat yang Ibu bukan tempatnya itu yang sebetulnya untuk adik-adik bisa memberikan gagasan atau pendapat ya. Ya Bu. Oke. Namun oh ya Ibu lupa. Tadi sebelum kalian kesini ada kegiatan apa di taman? Ada Ibu, kami nyanyi Ibu. Penyanyi ya nanti olahraga dengan Pak Marus ya. Ibu yang lain Ramen. ada drama juga dengan Ibu Sisi ya. Iya. Baiklah jika begitu. Namun adik-adik kelihatannya sangat loyo ya mungkin karena habis melakukan kegiatan ya. Ada yang haus. Bagaimana kalau kita sedikit dulu? Boleh. Silakan adik-adik berdiri. Ya. Jadi adik-adik SPP-nya itu adalah harimau ayam, harimau ayam. Apakah adik-adik ada yang tahu SPP-nya? Belum. Jadi kalau Ibu bilang begini, harimau ayam, harimau ayam, harimau ayam. Nanti kalau misalnya harimau, nanti yang lain bilang raw. Bisa? Kalau misalnya harimau ayam, harimau ayam. Kalau misalnya Ibu tunjuk ayam, yang lain bisa? Bisa Ibu. Oke, mulai ya. Harimau ayam, harimau ayam, harimau ayam. Oke. Oke, ulang lagi ya. Harimau ayam, harimau ayam, harimau ayam, harimau. Ulang lagi. Harimau ayam, harimau ayam, harimau. Harimau ayam, harimau ayam, ayam. Oke, sudah cukup kan itu. Itu. Baik adik-adik, apakah adik-adik sudah siap? Sudah Ibu.
Baik, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa pada hari ini Ibu bersama adik-adik akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok dan adik Jenny sudah pernah mengikutinya ya. Oke. Topik kita hari ini ada yang tahu? Tidak. Jadi topik kita hari ini adalah tentang kenali cara menjaga kesehatan tubuh. Jadi topik yang akan Ibu bawakan pada hari ini tentang bagaimana cara adik-adik untuk menjaga kesehatan tubuh. Menurut adik-adik dalam kehidupan sehari-harinya adik-adik penting tidak kita menjaga kesehatan tubuh? Penting, Ibu. Kalau menurut adik-adik itu penting, kenapa itu penting dilakukan? Supaya Oke, hal yang wajib dilakukan. Ada lagi tidak gampang sakit. Ada lagi bersih. Apa lagi sehat. Oke. Jadi apa yang sudah adik-adik jawab itu semuanya sudah benar ya. Tentunya dalam kehidupan kita sehari-hari kita penting untuk menjaga kesehatan tubuh yang tentunya itu akan membawa dampak dan hal yang positif juga untuk diri kita ya. Adik-adik dalam kehidupan kita sehari-hari itu kesehatan itu mahal harganya ya, dan tentunya semua orang menginginkan itu. Lalu menurut adik-adik, apa saja sih cara agar tubuh kita itu tetap sehat dan kuat? olahraga teratur, Teratur, makan teratur, ada lagi tidur teratur, ada lagi makanan yang bergizi, makan makanan yang bergizi, hidup bersih, ada lagi minum air, Bu. sering minum air putih, ada lagi. Itu saja, Bu. Oke, jadi adik-adik apa yang sudah adik-adik jawab itu semuanya sudah benar ya. Untuk menjawab dan untuk mengantar adik-adik pada materi kita hari ini, Ibu sudah siapkan video yang akan kita tonton bersama hari ini berkaitan dengan bagaimana sih cara kita agar kita menjaga kesehatan tubuh kita ya. Ya, Bu. Oke, silakan simak ya. Itu yang dapat. Ini pas. Pas, Bu. Tentunya kita menginginkan tubuh yang sehat ya. Ya, Bu. Jadi apa yang sudah adik-adik jawab tadi itu sudah benar ya. Ya, Bu. Oke, ini adalah cara agar tubuh kita tetap sehat dan kuat. Oke, sebelum Ibu lanjut nih, memenuhi kebutuhan makanan seperti apa yang perlu kita berikan untuk tubuh kita agar tubuh kita tetap sehat? Makanan yang bergizi, sayur, Sering makan sayur, buah-buahan, nasi, makan daging, daging. Oke. Jadi apa yang sudah adik-adik jawab itu sudah benar ya. Tentunya kita harus makan makanan yang cepat sehat. minum sayuran. Nah, selain itu adalah makanan-makanan yang wajib kita konsumsi. 4 sehat, 5 sempurna. Lalu makanan seperti apa yang perlu kita hindari agar tubuh kita tetap sehat? Makanan yang mengandung
makanannya ini instan, junk food ke sana itu perlu dihindari ya. Lalu makanan yang manisnya itu berlebihan ya, misalnya gitu lah ya. Yang siap saji juga itu yang perlu kita hindari ya. Baik Ibu. Oke, dari penjelasan tentang memenuhi kebutuhan air, apa yang bisa adik-adik tangkap dari penjelasan tersebut? Ayo, tadi kan sudah lihat videonya kan? Memenuhi kebutuhan air minimal kita satu hari itu minum berapa gelas air? Kenapa demikian? Oke, 2 sampai 3 liter. Lalu penting tidak kita mengonsumsi air setiap harinya? Sekali ya tentunya, karena setiap hari tubuh kita akan memproduksi urin, keringat ya, dan tentunya kita terus memerlukan air putih untuk tubuh kita sendiri. Air putih itu adalah ibarat bensin ya. Kalau misalnya tanpa air, pasti tubuh kita akan cepat merasa lelah. Oke. Oke, sebelum lanjut, adik-adik di sini sering olahraga? Sering. Biasa olahraga. Kalau adik dulu biasa olahraga tidak? Iya Bu, jogging Bu, lari, kemudian ke gym, Ibu. Oh ya, tempat gym juga. Yang lain? Mari. Oke, kalau adiknya kenapa? Malas bergerak. Oh, malas. Kalau adik kita? Malas bergerak. Oke. Untuk lebih lanjutnya kita simak ya. Penting tidak sih bagaimana pentingnya olahraga dalam kehidupan kita sehari-hari? Menurut adik-adik cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan itu dari diri dulu. Menjaga kebersihan diri itu seperti apa? Mandi Bu. Mandi. Apa lagi? Bersihkan diri. Rambut. Apa lagi? Pakaian. Ya lulus. Bersihkan kuku. Bersih apa? Oke, bersihkan kuku. Ada apa? Cuci spray juga. Buang sampah Bu. Oke, kalau di lingkungan sekitar kita perlu menjaga kebersihan dengan cara buang sampah pada tempatnya. Bersihkan rumah juga. Mandi setiap hari. Adik-adik mandi berapa kali satu hari? 2 kali. Kadang 2 kali ya. Bersihkan buku. Sudah perhatikan buku adik-adik sudah bersih belum? Membuang sampah pada tempatnya. Oke. Ini berkaitan dengan waktu tidur ya adik-adik. Jangan sampai kurang
Oke. Tambahan lagi ya satu dari Ibu berkaitan dengan cara menjaga agar tubuh tetap sehat dan kuat ya. Yang terakhir tambahan dari Ibu itu adalah meninggalkan kebiasaan buruk ya. Seperti kebiasaan buruk yang sering adik-adik lakukan tadi, seperti yang sudah adik jawab bahwa bermalas-malasan. Jadi agar tubuh kita tetap sehat dan tubuh kita tetap kuat dan kebal serta bersih itu, kita harus bisa meninggalkan kebiasaan buruk kita. Salah satu yang paling berpengaruh itu adalah kebiasaan bermalas-malasan ya. Oke, sekian saja materi singkat dari Ibu tentang cara menjaga kesehatan tubuh. Mungkin sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada adik-adik. Mungkin ada yang mau bercerita atau berpendapat atau bertanya berkaitan dengan materi kita hari ini. Silakan. Saya Ibu, silakan adik ini mau bercerita atau mau bertanya. Bercerita dan bertanya. Silakan. Ibu berkaitan dengan tadi Ibu ada tentang tidur teratur. Jadi saya Ibu tidurnya tidak teratur Ibu. Kalau begini sudah jam 12 saya tidak bisa tidur Ibu. Jadi saya kalau sudah baca buku sekitar jam 4 atau 5 baru saya bisa tidur Ibu. Dan saya itu gimana ya cara merubah itu? Oke, sebelum Ibu menjawab nih, Ibu akan memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menjawab. Mungkin ada masukan atau pendapat berkaitan dengan apa yang sudah Adik tanyakan. Saya Bu, Silakan Adik Asna. pertama saya mau tanya Jadi dulu. Tidurnya jam 4 ini karena buat apa? Kan saya kalau tidurnya lewat dari jam 12 ini nggak bisa tidur. Dan walaupun saya tidak pada apa tidur saja. Apakah Adik jadi insomnia mungkin atau? Belum tahu begitu. Masih insomnia. Silakan lanjut Adik. Kalau menurut saya Ibu, kalau saya biasanya kayak susah tidur itu Ibu. Kalau saya pribadi biasanya kalau sambil baca sesuatu itu nanti gampang ngantuk. Jadi kalau saya susah tidur, biasanya saya ambil sesuatu apapun itu buku mungkin yang bisa saya baca. Saya baca sebentar, tidur sudah ngantuk. Jadi kalau saran dari saya untuk menjadi kira-kira apa yang buat menjadi itu gampang ngantuk, coba lakukan. Oke. Saya Bu, Terima kasih Adik Asna ya. Silakan Adik Nur. saran saya mungkin teman Jenny ini tidur itu perbaiki tempat tidur dulu agar tidurnya nyaman. Kemudian mungkin Jenny bisa mematikan handphone atau taruh handphone di meja, jangan taruh handphone di samping kepala. Kemudian kalau susah tidur ya pejamkan mata secara kuat-kuat. Mungkin dari situ kemudian bisa tidur dengan baik. Oke, terima kasih Nur. Mungkin masih ada? Oke, Mas. Baik, terima kasih ya untuk Adik Nur dan Adik Asna yang sudah memberikan masukan untuk Jenny. Di sini juga sedikit tambahan dari Ibu. Adik Jenny ini bilangnya akan bisa tidur kalau sudah lewat dari jam 12 ya. Mungkin apakah sebelum tidur itu sebelum Adik Jenny mau tidur nih, apakah Adik Jenny sering bermain handphone gitu? Iya Ibu. Mungkin handphone adalah salah satu pengaruhnya Adik Jenny itu sulit tidur ya, karena menurut buku yang dibaca tuh kalau misalnya kita sudah kayak mau tidur nih, terus kita pegang lagi handphone, itu akan mempengaruhi kita ya. Mungkin kita membuat kita sulit tidur ya. Jadi saran Ibu kalau misalnya 30 menit sebelum tidur itu coba jauhkan handphone dari tubuh kita ya, supaya kita bisa tidur lebih awal. Oke, mungkin masih ada yang lain? Ada Ibu soal bertanya. Silakan Adik Nur. Saya masih bingung Ibu. Dengan kira-kira Ibu kalau kita minum alkohol Ibu, terus kalau kita minum alkohol dan tambah makanan 4 sehat 5 sempurna, misalnya dalam satu hari Ibu tambahkan makanan yang 4 sehat 5 sempurna, terus habis itu kita minum bersamaan dengan alkohol itu bagaimana Ibu? Bagaimana kalau menurut Ibu terkait dengan makan secara bersamaan? Oke, itu adalah pertanyaan dari Adik Nur ya, bagaimana jika kita sudah mengonsumsi makanan sehat dan sempurna, tetapi setelah itu minum alkohol. Oke, sebelum menjawab nih, mungkin dari adik-adik ada yang mau menjawab? Atau kasih saran atau pendapat begitu? Saya dulu. Silakan Adik Asna. Saran saya Bu, jangan minum alkohol Bu. Oke, itu saran dari Adik Asna. Yang lain? Menurut saya Bu, kalau sudah makan 4 sehat dan sempurna, sebaiknya ada jeda antara sebelum makan dan alkohol. Maksudnya jangan langsung minum. Oke,
sedikit tambahan dari Ibu ya, kalau misalnya sudah mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna lalu minum alkohol yang dimaksud tadi Ibu itu alkohol yang bagaimana? Macam bir. Bir. Ya. Oke, itu maksudnya setelah makan 4 sehat 5 sempurna langsung itu langsung Iya, minum? langsung minum Ibu. Oke, jadi kalau menurut Ibu, misalnya setelah kita mengonsumsi makanan 4 sehat 5 sempurna yang langsung minum alkohol, mungkin dikasih jeda dulu ya, dan minum alkoholnya itu jangan terlalu berlebihan, karena yang berlebihan itu tidak baik ya. Jadi boleh-boleh saja dikonsumsi, tapi jangan dalam skala yang sedang atau pas-pas saja. Jangan terlalu berlebihan, karena itu akan membawa dampak yang buruk untuk tubuh kita. Iya, Bu. Oke, mungkin bisa membantu Adik Nur? Bisa, Bu. Oke, terima kasih ya Adik Nur dan Adik Jenny sudah bertanya dan sudah membagikan pengalamannya. Mungkin masih ada yang lain? Tidak ada lagi Bu. Oke, terima kasih adik-adik. Sekarang Ibu akan membagikan lembar LKPD dan dari sini nanti Ibu akan melihat sejauh mana pemahaman adik-adik berkaitan dengan materi yang Ibu sampaikan hari ini ya. Ya Bu. Silakan Ibu minta pemahaman ini. Menjawab ya adik-adik sejujurnya. Ya Bu. Nama apa nih Ibu? Iya, silakan nama, kelas dengan hari dan kapan. Mana kerja? Iya. Terima kasih ya. Oke, jadi karena tadi kesepakatan awal kita bahwa kita melakukan kegiatan hari ini adalah 45 menit ya. Dan sebelum kegiatan kita berakhir nih, Ibu meminta satu orang dari adik-adik untuk memberikan kesimpulan berkaitan dengan materi kita hari ini. Oh ya, dari adik Jenny dulu ya. Baik Bu, setelah mengikuti kegiatan ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa hidup sehat itu sangat penting. Jika kita hidup sehat, maka kita juga bersehat, terhindar dari segala penyakit, dan juga kita itu harus memperhatikan makanan kita itu. Harus makan 4 sehat 5 sempurna, minum air juga 8 gelas sehari, dan tidur teratur. Oke, baik sekali ya. Terima kasih adik Jenny. Dari adik Asna. Jadi Bu, jadi dari materi kita hari ini saya menyimpulkan bahwa untuk hidup sehat itu kita harus menjaga pola makan kita, di mana makanan kita harus ada makanan pokok kita seperti nasi mungkin atau bisa diganti dengan ubi, lalu harus ada lauknya misalnya daging, ikan, atau tempe tahu, dan juga harus ada sayur-sayurannya, buah-buahannya, dan juga susu. Lalu yang berikut kita harus memenuhi kebutuhan air kita. Minimal dalam sehari kita minum 8 gelas air atau 2 sampai 3 liter. Dan juga jangan lupa istirahat yang cukup, karena hari ini saya baru tahu ternyata kalau misalnya di sekolah kalau saya melakukan lelah, ngantuk, tidak semangat itu karena malamnya saya tidak tidur waktu tidur saya tidak cukup, dan juga harus rajin-rajin olahraga. Baik sekali, terima kasih Asna. Dari Kanur. Kalau dari saya Ibu, saya menyimpulkan bahwa kalau menjaga tubuh yang sehat itu seperti kita makan makanan yang bergizi, macam sehat yang sempurna, kemudian kalau juga dengan air putih itu 2 sampai 3 liter, kemudian rajin olahraga agar menjaga kekebalan tubuh kita tetap sehat, kemudian itu juga dengan teratur minimal 5 jam sehari, kemudian jangan bermalas-malasan tindakan hal-hal yang buruk. Baik sekali ya. Terima kasih teman bertiga yang sudah memberikan kesimpulan dari materi hari ini. Padahal Ibu cuma meminta 1 orang yang menyimpulkan, tapi yang memberikan kesimpulan ada 3 orang. Itu sulit sekali ya. Karena berarti adik-adik sudah bisa memahami apa yang disampaikan hari ini. Dan sekarang Ibu akan memberikan kesempatan kepada adik Neta dan adik Ria untuk memberikan kesan berkaitan dengan pertemuan kita hari ini. Silakan. Silakan adik Ria. Baik. Adik Neta. Baik Ibu, di sini saya lebih dipesan Ibu untuk teman-teman lebih memperhatikan kebersihan tubuh, menjaga pola makan, dan minum air dalam gelas. Ada yang mungkin? Terima kasih ya karena adik-adik sudah bisa memberikan pesan-pesan serta kesimpulan dari materi kita hari ini. Yang terakhir nih, Ibu akan memberikan lembar evaluasi yang akan adik-adik isi berkaitan dengan pertemuan
pertemuan kita hari ini ya. Jadi kita lanjut lagi. Kasih teman. Ibu bagaimana Bu? Dicetak saja ya. Masih ya Ibu. Oke, dengan demikian berakhirlah kegiatan dunia kelompok kita pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih karena adik-adik sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan hari ini. Dan Ibu minta maaf jika ada hal-hal yang sudah menyinggung perasaan adik-adik dari Ibu hari ini ya. Ya, untuk menutup kegiatan kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk memimpin kegiatan doa. Silakan adikku. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita akhiri dengan doa. Doa kembali. Doa selesai. Oke, terima kasih Ibu sudah memimpin kita dalam doa. Selamat melanjutkan aktivitas adik-adik semua. Baik Bu.